Pengakuan terbaru Ferdy Sambo yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan Richard Eliezer menembak Joshua dan hanya memerintahkan untuk menghajar beberapa waktu lalu dinilai sejumlah pihak sebagai dalih agar dirinya bisa terlepas dari jerat hukuman mati. Benarkah hal ini? Untuk membahasnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada mantan Hakim Agung Pak Gayus Lumbun, kemudian pakar hukum pidana Pak Tengku Nasrullah, dan juga kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Bang Johnson Panjaitan. Selamat petang Bapak-bapak semua. Selamat petang. Ya. Selamat petang Prof. Selamat petang Pak Nasrul. Ya. Pertama saya ingin ke kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua terlebih dahulu. Kalau misalkan kita menelisik bagaimana berjalannya persidangan hari ini, sudah kita dengar ada 2 dakwaan yang disampaikan oleh jaksa. Tanggapan dari pihak keluarga? Akhirnya kita sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Hari ini mulai disidangkan kasus ini dan kita harus menerima kenyataan bagaimana isi dakwaan dan konstruksi dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Nah, saya kira di sini pertarungan sudah dimulai, akan tetapi saya terus terang saja sangat kecewa betul terhadap apa yang telah dilakukan oleh institusi kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri, yang katanya dipimpin oleh Jenderal Sigit dan di backup oleh Presiden. Ternyata hanya kayak begini aja dakwaannya, ya. Tidak sungguh-sungguh benar membongkar betapa lembaga yang kita sangat cintai ini mampu membongkar dan membawa kasus ini secara terang benderang dan memudahkan supaya jaksa maupun hakim untuk menyidangkan perkara yang menghancurkan institusi kita ini. Jadi maksud Bang Johnson masih ada yang ditutup-tutupi Bang, dakwaannya belum lengkap begitu? Ya, terus terang saja dakwaannya memang masih banyak bolong-bolong yang bisa digunakan, tetapi yang sangat mengecewakan saya adalah penghalusan-penghalusan kata. Sampai sejauh mana itu pertemuan dengan Kapolri itu? Ya, bagaimana pertanggungjawaban Kapolri di hadapan Presiden dan di hadapan masyarakat kalau kayak begini aja? Bang Johnson, ada kekecewaan. Abang menyebutkan penghalusan kata. Begitu, penghalusan kata seperti apa? Di poin apa persisnya Bang Johnson dan pihak keluarga merasa kecewa? Ini harusnya ada dalam dakwaan. Seperti apa Bang Johnson? Apa mungkin bisa dijabarkan satu persatu? Itu dibacakan ada ya, terutama memang ternyata benar ini bukan hoax, bahwa jenderal-jenderal termasuk Jenderal Sambo dan siapa nih Karo Paminal ini lapor dan bertemu dengan Kapolri atas semua ini. Masa Kapolri cuma begini aja sih membongkar kasus ini dan BAP beserta berkas-berkasnya dipelajari oleh jaksa dan dibuat dakwaannya. Terus terang saja ini jebakan ke arah peradilan sesat akan makin kuat. Jadi bukan hanya lubang untuk meringankan atau membebaskan, tetapi juga yang paling saya sakit hati adalah jelas betul bahwa seluruh konstruksi dakwaan ini memperlihatkan betapa bobroknya Mabes Polri ini. Dan beginilah kira-kira cara yang profesional menyelesaikan perkara. Boleh kami minta contoh konkretnya yang Anda sebut sebagai bobroknya Mabes Polri di sini, lalu kemudian dakwaan yang tidak lengkap, banyak peradilan sesat, jebakan-jebakan. Mungkin Anda bisa kasih contoh konkret sehingga pemirsa juga bisa mengerti. Yang saya tadi jelaskan, ternyata di BAP itu dan itu dikonstruksikan di dakwaan, ya baik Sambo maupun Karo Paminal dan beberapa jenderal lain melapor kepada pimpinan. Ya. Itu ditulisnya melapor kepada pimpinan. Ya, kalau cuma melapor kepada pimpinan, terus kemudian pimpinan kayak merasa dibohongi karena ditanya ini dia tidak ngaku. Sementara konstruksinya sekarang ini udah kayak begini. Pertanyaan saya adalah bagaimana kewibawaan Mabes Polri membongkar kasus ini kok hanya kayak begitu aja, ya. Padahal Presiden katanya ikut campur. Yang kedua adalah bagaimana dakwaan ini menjelaskan kehancuran barang bukti, ya, yang dibuat oleh para jenderal ini beserta dengan anak buahnya yang merusak sehingga barang-barang bukti ini rusak, ya. Akan tetapi ternyata dakwaan ini juga membuka peluang untuk kembali juga mengadili
klien saya walaupun dia sudah mati dengan isu-isu pelecehan seksual dan lain sebagainya. Oke, baik. Padahal kan sidang ini diwakili oleh jaksa. Jaksa mewakili korban untuk atas nama negara untuk mengadili ini. Nah, sementara siapa yang melakukan perlindungan dan membela klien saya sementara klien saya sudah di kuburan? Oke, ya, baik. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Gayus. Pak Gayus, apakah memang ada kecenderungan bahwa ini akan terjadi pelemahan hukum di sini dan juga justru mendorong kepada Joshua ini adalah sebagai orang yang harus diadili juga? Penyampaian dari kuasa hukum terdakwa mengharapkan keterkaitan dengan pihak lain, tapi kan konsentrasi dakwaan ini kan kepada terdakwa Sambo ya, Ferdi Sambo. Jadi kalau saya memperhatikan apa yang diarahkan kepada terdakwa, rumusan dakwaan ini sudah sangat baik ya. Jadi sudah tidak mungkin ada keraguan lagi bagi saya untuk menjadi bukti hakim yang sah ya. Kemudian tinggal lagi nanti bagaimana JPU itu mempertahankan rumusan-rumusan disampaikan pada hari ini. Itu pendapat saya, karena saya mendengar sekali sudah sangat lengkap untuk apa yang diarahkan oleh terdakwa, misalnya mempersiapkan peluru dan sebagainya, tadi membuat strategi, berbagai strategi. Kemudian hal yang penting buat saya adalah menyuruh menembak, ya. Tegas, bukan menghajar tapi menembak. Itu berulang-ulang disampaikan baik dakwaan terhadap Sambo maupun terhadap istrinya ya, terhadap Putri. Itu semua saya ikuti tadi itu. Jadi bagi saya, baik, Prof. Gayus, kalau Prof, mohon izin kami harus potong dulu karena kita harus mendengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Jalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali ke kabar petang pemirsa. Kami ingin menuju kembali ke Prof. Gayus. Silakan Prof, menyambung yang terputus tadi. Halo Prof. Halo Prof. Gayus. Ya, iya. Silakan Prof. Silakan. Ya. Ya, tadi saya lanjutkan bahwa bagi pandangan saya, kalau JPU bisa mempertahankan dakwaan tadi, saya meyakini bahwa terdakwa akan mendapat sanksi yang berat karena jelas persiapan-persiapan terhadap perencanaan itu kuat sekali. Jadi saya meyakini kalau seluruh dakwaan ini bisa dipertahankan, tidak terpatahkan argumentasi lain ya, karena argumentasi lain itu saya melihat juga tidak terlalu kuat ya. Kalau mengatakan bukan tembak tetapi dilakukan dengan hajar misalnya, itu sudah tidak sulit untuk dilawan kembali oleh JPU pengertian itu. Jadi hal-hal yang menyangkut hal-hal yang diterangkan oleh terdakwa itu memang tidak bisa berdiri sendiri menurut undang-undang, harus didampingi dengan dengan itu lain ya, dengan argumentasi yang lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, harus disesuaikan dengan alat bukti yang sah lainnya sehingga bisa menjadi alat bukti. Kalau tidak bisa, khusus mengenai apa yang disampaikan oleh terdakwa, apalagi bertentangan dengan dakwaan di mana sumber dakwaan adalah pemeriksaan di tingkat sebelumnya, yaitu oleh penyidik. Jadi rangkuman dari apa yang disampaikan penyidik menjadi dakwaan dari disampaikan oleh JPU nantinya. Jadi itu lebih kuat karena itu melalui berbagai penyaringan sehingga menjadi dari jaksa kepada JPU. Seperti itu. Baik, Prof. Gayus, menarik. Nanti kita akan coba dalami lagi. Selepas jeda kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.